Selamat datang di kelas Gizi Olahraga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas weight management for athlete. Pada pertemuan kali ini, key point yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian bisa memahami tentang weight management pada atlet, mengetahui serta mampu menjelaskan metode yang terbaik dan juga sehat untuk menaikkan dan menurunkan berat badan sesuai dengan prinsip gizi. Kita tahu bahwa prestasi atlet dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan gizi. Performa atlet juga dapat ditingkatkan dengan melakukan manajemen pengukuran berat badan yang baik dan juga teratur agar menghasilkan prestasi yang memuaskan. Berat badan merupakan hal yang sangat penting pada beberapa cabang olahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang mensyaratkan berat badan tertentu pada kategori lombanya. Dan berat badan ini berpengaruh pada performa dan capaian medali bagi seorang atlet. Dan saat kita berbicara tentang berat badan pada atlet, sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah komposisi lemak dan juga massa ototnya, tidak sekedar hanya berat badan saja. Persentase lemak ideal untuk atlet pria adalah di 6-15%, sedangkan wanita 12-18%. Walaupun saat menurunkan berat badan yang dikurangi adalah persentase lemak tubuhnya, tapi kita perlu memahami juga bahwa lemak di dalam tubuh itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan fungsi dan fisiologis. Dan beberapa alasan kenapa atlet perlu memperhatikan persentase lemak tubuh. Yang pertama adalah misalnya atlet yang mengutamakan keterampilan seperti golf dan panahan. Mereka ini tidak mengeluarkan energi yang cukup banyak saat latihan maupun pertandingan. Maka biasanya atlet cabang ini perlu untuk menurunkan lemak tubuh dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan dan menjaga kesehatannya. Kemudian ada juga atlet senam, skating, menyelam, balet. Nah, mereka ini membutuhkan tubuh yang langsing untuk membantu teknik dalam olahraga tersebut. Demikian juga untuk atlet olahraga endurance, seperti lari, balap sepeda, atau triathlon. Atlet ini biasanya menginginkan lemak tubuhnya seminimal mungkin, supaya tubuhnya terasa ringan untuk jarak yang sangat jauh. Sebagai seorang nutrisionis untuk atlet, kita perlu mengatur berat badan mereka dengan cara dan prinsip yang benar dan sehat. Kita bisa mulai dengan menurunkan lemak secara bertahap, kemudian memberi selang 1-2 kg berat badan pada kelas yang diinginkan selama masa latihan. Kemudian pada minggu terakhir sebelum bertanding, sebaiknya mengurangi asupan natrium untuk menghindari retensi cairan. Gunakan juga diet yang rendah sisa 12-24 jam sebelum bertanding. Itu akan lebih baik jika kita memberikannya makanan cair. Dalam proses penurunan berat badan, kita juga perlu membedakan yang mau diturunkan itu weight loss atau fat loss. Apakah berbeda? Tentu saja. Jadi kalau weight loss itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses ini adalah turunnya berat badan, tanpa memperhatikan apakah yang turun itu lemak, air tubuh, atau malah massa otot dalam tubuh. Sedangkan fat loss itu adalah program pembentukan berat badan yang tujuannya untuk menghilangkan lemak berlebih dengan cara berolahraga, pengaturan pola makan, suplementasi, dan juga istirahat yang cukup. Jadi menurut kalian, untuk atlet lebih tepat kita terapkan weight loss atau fat loss? Silakan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di Google Classroom pada pertemuan weight management. Cara atlet untuk menurunkan berat badan pun berbeda-beda. Ada yang ingin menurunkan dalam jangka waktu cepat, ada juga yang melakukan pembatasan makan atau diet dengan jangka waktu yang panjang. Mari kita simak satu persatu bagaimana pengaruhnya bagi kesehatan. Pengaruh penurunan berat badan jangka pendek biasanya kasus yang terjadi terutama pada cabang olahraga bela diri, seperti pencaksilat, kempo, tinju, gulat, taekwondo, dan juga karate. Nah, atlet biasanya kelebihan berat badan menjelang pertandingan. Dan untuk mengatasi kelebihan berat badan ini, umumnya pelatih atau atlet melakukan cara yang kurang tepat. Misalnya dengan memaksimalkan keringat atlet sebelum bertanding
dengan lari sambil berjaket plastik di tempat yang panas atau menggunakan obat-obat pencahar untuk mengurangi cairan tubuh. Nah, dengan demikian pada saat ditimbang, berat badannya akan turun. Padahal yang tidak disadari, penurunan berat badan yang cepat seperti ini akan menyebabkan kehilangan sejumlah besar air di dalam tubuh. Elektrolit juga bisa hilang, mineral, dan juga lean body mass atau LBM. Juga termasuk protein yang ada di jaringan bebas lemak, disertai dengan pengurangan cepat di glikogen hati dan juga otot. Nah, dengan penurunan berat badan jangka pendek ini, resiko kehilangan LBM juga jadi lebih tinggi dibandingkan dengan kehilangan lemak tubuhnya. Padahal kehilangan LBM itu sangat tidak diinginkan oleh seorang atlet, karena atlet memerlukan kekuatan otot untuk mencapai performa yang optimal. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana bila dilakukan penurunan berat badan jangka panjang. Penurunan berat badan jangka panjang ini biasanya dilakukan dengan diet pembatasan energi dan zat gizi tertentu secara ketat. Membatasi zat gizi tertentu biasanya adalah karbohidrat yang dibatasi. Nah, hal ini bila dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan menjurus kepada kehilangan protein tubuh yang secara signifikan. Karena tidak ada karbohidrat yang dipakai untuk energi, maka protein di dalam tubuhlah nanti yang akan dipakai sebagai sumber energi. Nah, pembatasan makanan ini juga akan menyebabkan penurunan volume darah, cairan tubuh, kemudian biasanya disertai dengan kelemahan, keletihan, kemudian bisa juga terjadi aminore pada atlet wanita, dan pada kondisi kronis bisa mengarah pada pengurangan massa tulang. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang gangguan makan pada atlet. Masih ingat tentang sindrom triad? Nah, itu yang akan terjadi apabila dilakukan pembatasan zat gizi tertentu dalam kurun waktu yang lama. Lalu, bagaimana diet penurunan berat badan secara sehat untuk atlet? Yang pertama, atlet yang ingin menurunkan berat badan harus diberi konseling tentang efek berbahayanya dari praktik penurunan berat badan yang tidak sehat. Penurunan berat badan bermanfaat bila dicapai dengan cara yang sehat dan menghilangkan kelebihan lemak, tanpa mengurangi massa otot atau menyebabkan dehidrasi. Dan ketika berat badan hilang terlalu cepat atau dengan penurunan asupan energi yang signifikan, massa otot akan ikut hilang, dan ini akan berdampak negatif pada performa. Penurunan berat badan juga harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh melebihi 1,5% dari total berat badan, atau sekitar 0,5 sampai 1 kg setiap minggu. Status gizi atlet sebaiknya tidak hanya ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh saja, tapi juga perlu diukur komposisi tubuhnya, berapa persen lemak tubuh dan juga berapa persen massa ototnya. Penilaian status gizi menggunakan IMT tidak dapat dijadikan patokan seperti orang dewasa pada umumnya, karena kita tahu komposisi tubuh atlet itu sebagian besar memang otot, bukan simpanan lemak yang dijadikan indikator overweight atau obesitas. Jadi kesimpulannya, program diet untuk penurunan berat badan pada atlet itu dilakukan pada periode persiapan umum. Jadi tidak pada saat mau pertandingan, tapi pada kondisi persiapan umum. Jadi pada saat sebelum pertandingan. Kemudian kurangi asupan makan 25% dari total kebutuhan sehari untuk menurunkan berat badan. Dampingi juga program dietnya dengan program latihan aerobik untuk menurunkan berat badan dan perlu ada program latihan beban kalau mau menaikkan berat badan. Nah, penurunan berat badan harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan. Penurunan dan penambahan berat badan yang aman adalah sama, 0,5 sampai 1 kg setiap minggunya. Kemudian, menu seorang atlet harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Menu makanan atlet harus mengandung karbohidrat sebanyak 60-70%, lemaknya antara 20-25%, proteinnya antara 10-15% dari total energi yang dibutuhkan.
Kemudian, menu yang disusun untuk atlet anaerobik perlu diperhatikan zat-zat gizi tertentu khususnya karbohidrat, karena mereka sangat membutuhkan cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen yang bisa dipakai pada saat melakukan latihan atau pertandingan. Selanjutnya, atlet yang melakukan latihan secara rutin, kebutuhan proteinnya bisa kita berikan 1,5 gram per kilogram berat badan. Lemak juga diberikan cukup, tidak berlebihan. Kemudian perhatikan pemberian cairan pada atlet karena ini tujuannya untuk mencegah dehidrasi dan untuk tetap mempertahankan cairan tubuh dalam kondisi yang cukup. Atlet yang durasi pertandingannya 90 menit sampai 3 jam atau lebih, atau yang bisa kita kategorikan seperti latihan endurance, maka penggunaan makanan minuman yang tinggi karbohidrat itu diperlukan untuk memperbaiki ketahanannya atau endurance-nya. Kalau tadi kita sudah membahas penurunan berat badan yang sehat, selanjutnya bagaimana bila atlet membutuhkan kenaikan berat badan? Nah, kenaikan berat badan ini adalah peningkatan bobot tubuh. Saat bicara kenaikan bobot tubuh, ini bisa berupa peningkatan massa otot, atau peningkatan massa lemak, atau kelebihan cairan seperti air. Nah, kita tahu olahraga-olahraga seperti sepak bola, rugby, basket, angkat besi, binaraga, itu sering memotivasi atletnya untuk menaikkan berat badan. Nah, jika berat badan yang diperoleh itu tidak tepat, maka akan menyebabkan kelebihan lemak, sehingga kecepatan, daya tahan, dan kelincahannya jadi menurun. Nah, atlet yang kelebihan berat badan ini juga beresiko hiperkolesterolemia, beresiko penyakit kandung empedu, penyakit jantung, hipertensi, bahkan sampai ke diabetes mellitus tipe 2. Efek makanan pada berat badan itu akan memiliki hasil yang bervariasi, tergantung beberapa faktor. Di antaranya misalnya kepadatan energi dari makanan yang dikonsumsi, kemudian lingkungan latihannya, kemudian mempengaruhi juga jumlah asupan air, jumlah garam yang terkandung dalam makanan, kemudian frekuensi makannya dalam sehari bagaimana, usia individu, asal negara, ras, suku bangsa, itu juga akan mempengaruhi. Nah, sebelum mencoba untuk mengubah komposisi tubuh, atlet itu juga harus memahami bahwa ada keterbatasan potensial genetik. Nah, ini yang disebut dengan solid body atau mesomorph ya. Ini bisa mendapatkan berat badan lebih dari atlet dengan bentuk tubuh yang langsing atau ectomorph. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih itu mesomorph dan apa itu ectomorph. Jadi, tubuh manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yang kita sebut dengan somatotype. Nah, somatotype ini adalah tipe tubuh atau klasifikasi tipe tubuh manusia berdasarkan genetik, metabolisme, dan juga kepribadian seseorang. Tipe tubuh berdasarkan somatotype ini sering diterapkan pada atlet karena dianggap dapat menentukan atau sebagai predominan untuk melakukan aktivitas fisik terhadap suatu cabang olahraga tertentu. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada 3 tipe somatotype. Yang pertama ada ectomorph. Nah, ectomorph ini ciri-cirinya tubuhnya itu langsing. Kemudian biasanya lebih lemah dan tubuhnya kecil halus, tulang-tulangnya kecil, otot-ototnya juga tipis. Gitu. Kemudian tipe yang kedua adalah endomorph. Nah, endomorph ini ciri-cirinya badannya bulat, dengan lemak yang banyak, kepala yang besar dan bulat, kemudian tulang-tulangnya pendek, lehernya juga pendek, konsentrasi lemaknya ada pada perut, dada, bahu, bahunya sempit ya, dadanya berlemak, tangannya pendek, ya, tungkai dan pinggangnya itu lebar. Nah, berbeda lagi dengan mesomorph. Mesomorph ini ciri-cirinya tubuhnya persegi, kemudian otot-ototnya kuat dan juga keras, terlihat tulang-tulangnya besar dan tertutup otot yang tebal pula. Nah, sehingga saat kita ingin membuat program peningkatan berat badan secara sehat, perlu untuk memperhatikan kecenderungan genetik, pelatihan program diet, dan juga motivasi si atlet.
Kemudian kenaikan berat badan juga perlu dilakukan secara bertahap, karena kenaikan berat badan lebih dari 1,5% dari berat badan aktual per minggu dapat mengakibatkan peningkatan lemak yang tidak diinginkan. Perlu juga memperhatikan bahwa untuk membangun 0,5 kg otot dalam satu minggu, atlet itu perlu mengkonsumsi 2.000 sampai 2.500 kilokalori. Kemudian perlu juga mengkonsumsi 1,5 sampai 1,75 gram protein per kilogram berat badan per hari, dan berpartisipasi juga dalam latihan kekuatan. Jika atlet masih belum mencapai berat badan yang diinginkan, meskipun program latihannya sudah tepat, istirahatnya sudah cukup, dan diet gizi yang seimbang dan sehat, maka bisa direkomendasikan meningkatkan asupan lemak. Tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut. Asupan lemak makanannya dapat ditambahkan mulai dari 29 sampai 41% pada laki-laki dan pada wanita 29 sampai 34%. Kemudian peningkatan asupan energi harus selalu dikombinasikan dengan latihan kekuatan supaya pertumbuhan ototnya bisa terjadi. Kemudian kenaikan berat badan juga perlu dilakukan bertahap, karena kenaikan berat badan lebih dari 1,5% dari berat badan aktual per minggu, itu pasti akan mengakibatkan peningkatan lemak yang tidak diinginkan. Demikian untuk materi pada weight management kali ini. Bila masih ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar atau melalui Google Classroom Gizi Olahraga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.